入侵，异族入侵！快跟上，绝不能让他们先得到。从我手上抢东西，拿命来还！躲躲藏藏，苟延残喘，我一击。 Ya, di episode yang lalu, kita menyaksikan Luo Feng dengan kegigihan luar biasa, berhadapan langsung dengan para prajurit ras Nasha di benua Yanji. Pertarungan itu mencapai puncaknya saat Luo Feng melepaskan kekuatan eksplosif kristal asal Dewa Api, yang ledakannya setara dengan kekuatan penghancur diri seorang Raja Abadi. Pertarungan sengit itu tak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tapi juga menarik perhatian musuh bebuyutan, Seiwa Khan. Bersama sekutunya, Raja Jam Ungu, ia berhasil melacak koordinat Luo Feng dan melancarkan serangan kejutan. Namun, seperti yang kita duga, Luo Feng bukanlah lawan yang mudah ditumbangkan. Dengan kecerdikannya, ia berhasil lolos dari jebakan, meninggalkan sang robot Rastiwa dengan kekesalan dan amarah yang membara. Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke episode berikutnya. Cerita dimulai dari pertemuan penting di balai kota, tempat aliansi Hongmeng berkumpul. Seorang pemimpin aliansi, Yang Mulia Yajang, mengusulkan agar Luo Feng bergabung. Ia begitu terkesan dengan reputasi Luo Feng, sehingga ingin melihat sendiri rekaman pertarungannya. Namun, ada kejanggalan aneh yang membuat semua orang kebingungan. Permintaan akses video pertarungan Luo Feng selalu ditolak oleh sistem. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa terjadi pada para prajurit setingkat Yang Mulia Semesta, yang memiliki otoritas tertinggi, padahal Luo Feng saat itu masih berstatus Tuan Dunia. Usute punya usut, ternyata Luo Feng memiliki otoritas setinggi itu berkat tuannya, penguasa kota kekacauan. Mendengar fakta ini, para anggota aliansi Hongmeng yang tadinya menolak kini tak lagi berani menentang. Mereka sadar, identitas Luo Feng bukanlah identitas sembarangan. Kekuatan baru dan peningkatan dahsyat dulu saat berhasil menguasai manual rahasia. Tanpa nama tingkat 1, kekuatan tubuh manusia, Luo Feng meningkat 2 kali lipat, sementara tubuh raksasa tanduk emasnya meningkat 1,5 kali. Rasa penasaran membuncaknya. Seberapa besar peningkatan yang akan ia dapatkan setelah menguasai manual tingkat 2? Sebelum melanjutkan kultivasinya, Luo Feng memeriksa lagi harta karunnya. Dari sekian banyak barang berharga, Babata menemukan satu item yang paling istimewa. Kristal warisan utusan Dewa Cahaya Impian. Setelah puas memeriksa semua jarahan, Luo Feng pun fokus berkultivasi untuk menyelesaikan manual rahasia tanpa nama tingkat 2. Setelah berhasil menguasainya, kekuatan fisik Luo Feng meningkat pesat hingga 6 kali lipat. Peningkatan ini sebenarnya hanya seharusnya 3 kali lipat. Kenaikan yang signifikan ini terjadi karena Luo Feng juga berhasil menyerap kristal darah ke-10. Setelah menyerap kristal itu, Luo Feng bisa dibilang telah mencapai tahap legenda prajurit hitam, sesuai dengan sistem peringkat di benua darah. Singkat cerita, ia juga dikunjungi oleh utusan dari aliansi Hongmeng, Raja Yechin, yang mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi terkuat ras manusia. Luo Feng dengan senang hati menerima undangan tersebut. Ia tahu, di sana ada banyak sekali master super kuat. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, Luo Feng dan tuannya sepakat untuk memalsukan identitas dan latar belakangnya. Nama Luo Feng diubah menjadi Yang. Hal ini juga mendorongnya untuk fokus berlatih sampai kekuatan tubuh manusianya setara dengan Raja Abadi. Luo Feng yakin, setelah mencapai level itu, ia tidak akan lagi mengecewakan harapan yang diberikan oleh tuannya. Kini, kita bisa melihat kombinasi kekuatan yang luar biasa dari Luo Feng. Kekuatan manual rahasia tanpa nama meningkat 6 kali lipat. Kekuatan darah prajurit hitam meningkat 10 kali lipat. Kekuatan transformasi Dewa Binatang tingkat pertama meningkat 2 kali lipat. Dengan total kekuatan 120 kali lipat dari Tuan Dunia biasa, Luo Feng kini memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menyatu dengan armor jenderal atau armor perak. Betapa dahsyatnya! Luo Feng yang telah menyerap sepenuhnya jubah perisai jenderal dari behemoth bertanduk emas, kini merasakan kekuatan yang luar biasa. Sebelumnya,
ia tidak dapat menyatu sepenuhnya dengan jubah tersebut, namun sekarang kekuatan bertarung tubuh manusianya telah melampaui 10.000 kali lipat kekuatan seorang master dunia. Ketika digabungkan dengan sayap Shiwu, aura Luo Feng sebagai seorang prajurit master dunia tidak lagi terdeteksi. Di mata para prajurit lain, kekuatan bertarung Luo Feng kini setara dengan Raja Abadi. Dengan kekuatan barunya ini, Luo Feng tidak lagi perlu khawatir saat ia memasuki wilayah aliansi Hongmeng menggunakan tubuh manusianya di alam semesta virtual. Di gerbang kota aliansi Hongmeng, Luo Feng yang menyamar sebagai yang sudah terlihat dan bersiap memasuki markas besar aliansi tersebut. Dikatakan sebagai aliansi terkuat dari jenisnya, aliansi Hongmeng dibentuk oleh berbagai ras dan suku yang berafiliasi dengan ras manusia. Pengaruh aliansi ini bahkan melampaui 5 kekuatan besar alam semesta. Aliansi ini terlihat sederhana, tetapi memiliki pengaruh yang jauh melebihi 5 perusahaan besar tersebut. Sebelumnya, Luo Feng juga telah mendengar beberapa informasi tentang aliansi Hongmeng, dan sekarang adalah saatnya untuk melihat betapa menakjubkannya tempat itu. Saat ia berada di depan gerbang, identitasnya sebagai yang dikonfirmasi, dan ia mendapat izin untuk masuk. Begitu ia melangkah masuk, Luo Feng langsung disambut dengan suasana kota yang cukup ramai. ITU adalah kota yang megah dan damai. Tak lama kemudian, sebuah AI muncul untuk menyambut Luo Feng dan menjelaskan bahwa kota aliansi Hongmeng dibagi menjadi 3 area: kota luar, kota dalam, dan istana. Anggota aliansi Hongmeng sendiri dibagi menjadi 7 tingkat berdasarkan kekuatan mereka. Bintang 1 hingga bintang 3 tinggal di kota luar. Bintang 4 hingga bintang 6 tinggal di kota dalam. Sementara istana adalah tempat yang hanya diizinkan untuk dimasuki oleh prajurit bintang 7. Setidaknya, mereka adalah prajurit tingkat Master Semesta KE atas. Intinya, kota aliansi Hongmeng adalah tempat yang digunakan oleh anggota aliansi untuk berinteraksi satu sama lain, dan pertarungan atau perkelahian dilarang keras di sana. Setelah memberikan arahan, AI itu pergi, sementara Luo Feng berjalan-jalan dan melihat-lihat kota yang ramai. Di antara kerumunan, ia melihat Raja Fantasi Bintang atau Xing Huanwang, yang ternyata juga merupakan anggota aliansi Hongmeng. Ngomong-ngomong, gadis itu masih tidak tahu bahwa Luo Feng adalah Raja Sayap Perak yang telah menggunakan jasa teleportasinya beberapa kali. Ketika mereka bertemu, meskipun Raja Fantasi Bintang merasa akrab dengan Luo Feng, ia tidak mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Sayap Perak. Luo Feng merasa bahwa itu adalah kartu truf yang seharusnya tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik. Secara kebetulan, Luo Feng alias yang juga bertemu kembali dengan Raja Ya atau Ya Chen, utusan yang sebelumnya mengunjungi Luo Feng untuk bergabung dengan aliansi Hongmeng. Ya Chen, yang sedikit jahil, bercanda mengira bahwa Luo Feng sedang menggoda adik perempuannya, Raja Fantasi Bintang. Setelah berkenalan, Luo Feng diajak berkeliling kota oleh kakak beradik itu. Dikatakan bahwa pinggiran kota memang ramai. Tidak seperti kota dalam yang hanya dihuni oleh prajurit terhormat semesta, kota luar memiliki populasi lebih dari 3 juta. Dan meskipun banyak ras berbeda berkumpul di sana, suasananya sangat damai. Di tempat lain, master yang kuat seperti mereka akan sulit untuk hidup damai satu sama lain, dan malah akan saling bertarung. Raja Fantasi Bintang mengatakan bahwa datang KE. Tempat ini akan membuat mereka untuk sementara melupakan perselisihan dan pembantaian yang terjadi di dunia luar. Itulah mengapa wanita itu sangat mencintai tempat ini. Di langit di atas kota, ada juga banyak bintang. Setiap bintang mewakili seorang master yang kuat dari aliansi Hongmeng di kota tersebut. Tentu saja, salah satu bintang secara khusus menyala untuk menghormati Luo Feng, yaitu 7 lubang asap. Anggur 7 lubang asap adalah minuman khas di kota ini, yang menurut Ya Chen tidak boleh dilewatkan. Setiap orang yang datang ke sana diharuskan untuk mencobanya. Setelah melihatnya, Luo Feng ragu untuk meminum anggur itu karena setelah diperiksa lebih dekat, tampilannya sangat mirip dengan racun yang dibuat oleh Du Yao. Karena kakak beradik itu terus mendesaknya, Luo Feng tidak punya pilihan selain meminumnya. Selain kakak beradik itu, ada juga orang-orang acak yang menyeringai saat mereka menunggu Luo Feng minum. Ada yang tidak beres. Ternyata, Luo Feng sedang dikerjai. Minuman itu memang racun.
Setelah selesai mengerjainya, Luo Feng diundang untuk mengunjungi toko harta karun terbaik di antara semua toko yang ada di sana. Dikatakan bahwa toko itu dibangun oleh seorang penguasa manusia di istana aliansi Hongmong. Saat melihat-lihat barang-barang yang dijual di toko, Ya Chen bertemu temannya, Raja Tianzhen. Ya Chen segera ingin memeluk temannya, tetapi temannya tidak mau dipeluk. Tianzhen bertanya apakah Ya Chen datang ke sana untuk berpartisipasi dalam acara urun dana harta karun. Tentu saja tidak. Di sebuah kota di benua Yanji, ada seorang pemuda bernama Luo Feng yang baru saja bergabung dengan aliansi. Dia disambut oleh seorang ahli bela diri bernama Raja Ya Chen yang mengajaknya berkeliling kota. Saat mereka sedang asik berbincang, Luo Feng penasaran dan bertanya, "Apa itu crowdfunding harta karun?" Ya Chen menjelaskan bahwa crowdfunding harta karun adalah sebuah permainan yang sedang populer. Sebuah toko akan menawarkan satu barang langka yang harganya sangat mahal. Untuk memilikinya, ada 10.000 orang yang bisa membeli barang tersebut secara bersamaan. Setiap peserta hanya perlu membayar 1 Hun Yuan. Sejak saat itu, harta karun yang harganya mencapai 50 miliar Hun Yuan ini tidak diminati lagi oleh siapapun. Harta karun yang terabaikan hanya Luo Feng yang tahu rahasianya. Zirah ras Dewa Api ini bisa menyatu sempurna dengan penggunanya dan berubah bentuk, asalkan pengguna menguasai sebuah teknik rahasia. Di mata orang lain, zirah ini memang tidak berguna, tapi bagi Luo Feng, ini adalah harta yang sangat berharga. Luo Feng masih memiliki banyak rampasan perang dari ras nasi yang cukup untuk membeli zirah itu, bahkan tanpa perlu menjual kristal duta Dewa Cahaya Impian miliknya yang paling langka. Tanpa pikir panjang, Luo Feng segera membeli zirah tersebut. Sikapnya ini membuat pemilik toko dan Raja Ya Chen serta adiknya terkejut. Mereka bingung mengapa Luo Feng ingin membeli barang yang dianggap sampah itu. Setelah transaksi selesai, Luo Feng kembali ke markas militer. Dia menyerahkan barangnya kepada divisi logistik perusahaan virtual. Keesokan harinya, zirah emas sudah ada di tangannya. Zirah raja dan kekuatan abadi 30 tahun berlalu dengan cepat. Makhluk raksasa bertanduk emas yang merupakan wujud lain Luo Feng berhasil menguasai manual rahasia tingkat kedua dan mengaktifkan zirah emas itu. Di bagian dadanya terukir kata Raja, menunjukkan bahwa zirah tempur itu adalah zirah tingkat raja, 1 tingkat di atas zirah perak. Zirah raja ini memberikan tubuh makhluk raksasa bertanduk emas kekuatan 10.000 kali kekuatan master dunia, sehingga kekuatannya mencapai puncak raja abadi. Dengan tubuh sekuat itu, Luo Feng tidak lagi takut untuk memasuki benua Yanji. Selama waktu ini, Luo Feng kembali ke benua Yanji dengan identitasnya sebagai Yang. Dia mulai membangun reputasi dan menjalin hubungan dengan banyak orang. Dari semua koneksinya, Luo Feng paling dekat dengan Raja Ya Chen dan Raja Fantasi Bintang. Misi menuju Menara Suci. Dalam penjelajahan benua Yanji, Luo Feng mengetahui bahwa untuk membuka Menara Suci dibutuhkan 6 token. Luo Feng sudah memiliki 1, dan kini ia mengajak Ya Chen dan Fantasi Bintang untuk mencari petunjuk lain. Di luar area Yanji, Ya Chen ingin membicarakan sesuatu yang sangat rahasia dengan Luo Feng. Sesuatu yang tidak bisa dibicarakan secara virtual. Akhirnya, Ya Chen menemui Luo Feng secara langsung. Bahkan adiknya pun tidak tahu apa yang akan mereka bicarakan. Di sebuah gua tersembunyi, Ya Chen mengungkapkan bahwa ia juga memiliki token Menara Suci yang didapat dari rampasan perang. Saat Luo Feng mengeluarkan tokennya, kedua token itu menyatu dan terbang ke arah yang tidak diketahui. Tanpa ragu, ketiga sahabat itu mengikuti kedua token tersebut dengan kemampuan teleportasi Raja Fantasi Bintang. Siapa sangka, 2 token itu membawa mereka langsung ke lokasi Menara Suci. Setelah mendarat, Luo Feng merasa menara itu sangat misterius. Meskipun terlihat jelas di depan mata, kekuatan deteksi mentalnya tidak bisa merasakannya sama sekali. Ancaman di depan mata. Begitu sampai, mereka mendengar suara pertempuran tidak jauh dari lokasi mereka. Seorang pejuang manusia sedang dikepung oleh boneka automaton dari ras robot. Tanpa membuang waktu, Luo Feng segera mengambil tindakan.
Ia menebas boneka-boneka yang mengelilingi pejuang manusia itu dengan tongkat Yonchin. Namun, pada saat yang sama, sebuah pedang terbang bertenaga listrik muncul dan mengarah pada pejuang manusia yang diselamatkan Luo Feng. Sayangnya, pejuang itu tewas. Namun, sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berhasil memberikan kenang-kenangan kepada Raja Fantasi Bintang, sebuah token menara suci. Ketika Fantasi Bintang ingin membalas dendam, kakaknya Ya Chen memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Lawan mereka yang baru saja menampakkan diri memiliki hukum asal petir dan kilat. Di benua Yanji, ia dikenal sebagai sosok yang sangat terkenal dari ras robot, Raja Kongjin. Levelnya adalah puncak Raja Abadi, satu tingkat di atas Raja Ya Chen dan adiknya yang berada di level Raja Abadi tingkat rendah. Raja Kongjin tidak sendirian. Selain boneka-boneka otomaton yang menemaninya, ada juga Shiwa dan Raja Jam Ungku. Karena berhasil menemukan lokasi menara suci, Shiwa yakin bahwa manusia di depan mereka telah berhasil mengumpulkan 2 token menara suci. Ditambah satu lagi, dari pejuang manusia yang baru saja tewas, berarti totalnya sudah 3 token. Jumlah ini sudah cukup untuk membuka menara suci. Oleh karena itu, para ras robot ini akan merebutnya dari Luo Feng dan teman-temannya. Gencatan senjata dan ajakan kerjasama. Pada akhirnya, pertempuran pun tak terhindarkan. Sambil menangkis serangan dari boneka-boneka otomaton, Luo Feng menyadari bahwa ia pernah bertarung dengan Shiwa sebelumnya. Namun, ia masih buta dengan kekuatan kedua musuh lainnya. Di tengah pertarungan, ketika kubu Luo Feng berhasil mengalahkan boneka-boneka itu, Ya Chen menyampaikan tawaran yang lebih baik kepada musuhnya. Karena kekuatan mereka hampir seimbang, melanjutkan pertarungan hanya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Ya Chen mengajak musuh untuk bekerja sama, membuka harta karun yang tersimpan di Menara Suci. Ini adalah negosiasi yang berani sekaligus masuk akal. Akankah musuh menyetujui tawaran Raja Ya Chen? Untuk mengetahui kelanjutannya,